Kenapa air kencing baunya bisa pesing? Karena mengandung amonia. Apa itu amonia? Merupakan zat ekskresi. Lalu apa itu ekskresi? Pertama kita akan mempelajari definisi dari ekskresi, sekresi, dan juga defekasi. Yang pertama ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran secara kompleks zat yang sudah tidak terpakai lagi oleh tubuh. Kemudian ada sekresi. Sekresi merupakan proses pemindahan suatu senyawa dari suatu tempat di dalam tubuh ke tempat lain. Contohnya itu seperti hormon. Hormon yang berada di kelenjar hormon akan berpindah ke pembuluh darah. Lalu yang terakhir ada defekasi. Defekasi itu adalah proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan yang dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Kemudian kita akan lanjutkan dengan zat-zat ekskresi. Nah, zat ekskresi yang dikeluarkan itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama zat sisa, yang kedua itu limbah metabolisme. Perbedaannya adalah dari dilihat terpakai atau tidak terpakainya, maksudnya masih diperlukan atau tidak. Kalau zat sisa itu sebenarnya dia masih diperlukan, hanya saja karena jumlah atau kapasitasnya yang berlebih, makanya harus dibuang. Contohnya itu kayak vitamin, air atau H2O sama garam mineral atau NaCl. Lalu ada limbah metabolisme. Kalau limbah metabolisme itu memang dia itu sudah lagi tidak diperlukan oleh tubuh. Contohnya itu seperti CO2, hasil respirasi pada paru-paru, lalu ada hasil perombakan asam amino, yaitu amonia dan juga urea. Nah, kemudian ada organ-organ ekskresi. Yang pertama paru-paru. Paru-paru itu dia mengekskresikan CO2 dan air dalam bentuk uap air saat kita menghembuskan nafas. Lalu ada hati yang mengekskresikan limbah nitrogen, ginjal yang mengekskresikan urin yang mengandung air, NaCl dan juga nitrogen. Lalu ada kulit yang mengekskresikan keringat yang mengandung air, NaCl dan juga urea. Pertanyaannya, mengapa harus melakukan ekskresi? Karena, misalnya saya ambil contoh di paru-paru. Seandainya saja paru-paru tidak mengekskresikan CO2, maka CO2 akan menyebabkan pH darah kita menjadi asam. Akibatnya, sel darah merah tidak bisa mengikat dengan O2 atau oksigen yang menyebabkan kita menjadi susah bernapas atau ujung-ujungnya kita akan menjadi kejang-kejang. Dan juga, zat ekskresi itu dia itu bersifat toksik atau beracun, makanya dia itu harus dikeluarkan dan tidak boleh di dalam tubuh. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai ginjal. Pertama, struktur dan fungsinya. Nah, struktur dan fungsi ginjal, yang pertama kita belajar fungsi. Fungsi utamanya itu untuk membentuk dan mengekskresikan urin, lalu sebagai tempat filtrasi atau penyaringan darah, dan juga berperan dalam proses osmoregulasi, yaitu mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh. Struktur utama dari ginjal ada 3, yaitu korteks, medula, dan juga pelvis. Nah, tempat pembentukan urin itu di korteks dan medula. Medula itu dia itu struktur yang menyerupai piramida. Nah, mengapa di korteks dan medula? Karena kedua tempat ini terdapat banyak nefron. Apa itu nefron? Nefron merupakan unit fungsional ginjal untuk filtrasi darah dan pembentukan urin. Nah, korteks dan medula ini dia terhubung dengan pembuluh darah, yaitu arteri renalis dan juga vena renalis. Arteri renalis fungsinya membawa darah masuk ke ginjal untuk disaring, dan vena renalis fungsinya untuk membawa darah yang bersih keluar dari ginjal. Kemudian, sisa penyaringan darah tadi akan membentuk urin dan ditampung sementara di pelvis sebelum dikeluarkan dari ginjal. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa di medula dan korteks terdapat banyak nefron. Nah, nefron ini dibagi menjadi 2, dan itu merupakan komponen utamanya, yaitu komponen vaskular dan tubular. Yang pertama vaskular. Komponen vaskular itu terdiri dari kompleks pembuluh darah seperti glomerulus yang diselubungi kapsul namanya capsule Bowman, dan juga kesatuan dari keduanya ini disebut badan Malpighi. Nah, glomerulus itu tersusun atas sel podosit yang menampung dan membantu untuk penyaringan darah. Jadi filtrasi itu terjadi di glomerulus ya. Lalu ada arteriole afferent. Dia itu terhubung dengan arteri renalis yang berfungsi membawa darah masuk ke glomerulus. Lalu ada arteriole efferent yang terhubung dengan vena renalis yang membawa darah keluar dari glomerulus. Yang kedua ada tempat terjadinya pembentukan urin.
itu terjadi di komponen tubular ya. Di dalam mekanisme pembentukan urin saya akan jelaskan dua. Yang pertama tahapan umum dan detail proses ya. Di tahapan umum itu ada 3. Yang pertama filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan, dan sekresi atau augmentasi seperti yang sudah dijelaskan di awal, itu pemindahan zat dari satu tempat di tubuh ke tempat lain ya. Dan jika proses pembuatannya itu melewati 3 tahap ini, maka akan terbentuk urin sesungguhnya. Nah, itu merupakan tahapan umum atau gambaran umum dari pembentukan urin. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan detail proses dari pembentukan urin ya. Pertama kita lihat di glomerulus. Nah, glomerulus itu tempat terjadinya filtrasi untuk menyaring darah dan membentuk filtrat atau urin primer. Nah, penyaringan ini berdasarkan ukuran partikel. Sel darah dan protein yang umumnya ukurannya besar akan sulit melewati celah kapiler glomerulus dan sel padosit sehingga tetap berada di pembuluh darah. Komponen yang bisa kesaring itu contohnya air, nutrien berupa glukosa dan asam amino, zat sisa seperti vitamin, NaCl, ion, limbah metabolisme seperti urea, dan limbah metabolisme dari obat. Nah, itu yang bisa melewati atau kesaring ya. Nah, yang bisa terlewat itu akan membentuk filtrat atau urin primer dan akan terkumpul di kapsula Bowman. Yang kedua ada tubulus contractus proximal. Nah, di tubulus contractus proximal ini terjadi reabsorpsi nutrien berupa glukosa dan asam amino dan juga reabsorpsi air dan NaCl atau garam mineral. Selain reabsorpsi, terjadi juga sekresi berupa amonia dan racun sisa metabolisme obat. Nah, hasil dari reabsorpsi dan sekresi ini akan membentuk urin sekunder. Ingat ya, hasil dari reabsorpsi dan sekresi di tubulus contractus proximal akan membentuk urin sekunder. Kemudian ada lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ini dia itu terjadi reabsorpsi air dan NaCl atau garam mineral. Nah, reabsorpsi air sendiri itu terjadi di lengkung Henle yang turun karena banyak aquaporin atau protein kanal buat difusi air. Lalu untuk reabsorpsi NaCl-nya itu biasanya itu terjadi di lengkung Henle yang naik. Perlu direabsorpsi karena agar tekanan osmotiknya di medula itu tetap lebih tinggi dari urin sekunder. Karena kalau lebih rendah mengakibatkan urin kelebihan air karena air dari medula akan masuk ke filtrat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa lengkung Henle itu berperan dalam konferensi air. Itulah mengapa hewan yang tinggal di gurun umumnya itu memiliki lengkung Henle yang lebih panjang. Contohnya itu seperti tikus kanguru dan unta. Itu mereka memiliki lengkung Henle yang lebih panjang. Kemudian ada tubulus contractus distal. Nah, di tubulus contractus distal ini terjadi reabsorpsi air dan garam mineral atau NaCl dan juga terjadi sekresi ion H+. Nah, fungsi dari reabsorpsi dan sekresi di contractus distal ini dia itu akan membantu mempertahankan pH darah yang normal ya, yaitu 7. Lalu kita lihat ada tubulus collectivus. Nah, tubulus collectivus ini adalah urin dari berbagai nefron yang sudah dikumpulkan dan akan membentuk urin yang sesungguhnya. Nah, selain itu, di tubulus collectivus sendiri itu terjadi reabsorpsi air yang dipengaruhi oleh hormon ADH dan mekanismenya secara singkat begini. Misalnya cairan tubuh rendah, misalnya karena kehausan. Nah, sekresi ADH akan meningkat yang mengakibatkan ADH akan bekerja untuk meningkatkan jumlah aquaporin di tubulus collectivus sehingga permeabilitas terhadap air akan meningkat dan reabsorpsi air dari urin juga akan meningkat. Akibatnya urin akan lebih pekat. Tapi kadar cairan tubuh akan seimbang. Inilah mengapa dan bagaimana ginjal bekerja dalam proses osmogerulasi. Selanjutnya kita akan mempelajari mekanisme pengeluaran urin. Nah, kita bisa lihat mekanismenya itu secara singkat pada gambar ini ya. Nah, saya akan jelaskan. Urin akan disalurkan ke kandung kemih lewat ureter. Di dalam kandung kemih, urin akan ditampung sementara sebelum dikeluarkan. Urin akan disalurkan ke uretra untuk dikeluarkan keluar tubuh. Secara umum atau secara singkat gambarannya itu adalah mekanisme pengeluaran dari urin ya.
Organ kedua adalah hati. Hati merupakan organ terbesar, beratnya itu sekitar 1,2 sampai 2 kg. Nah, fungsi hati itu sebagai penetral racun, perombakan asam amino, dan perombakan sel darah merah. Nah, hati sendiri itu terdiri dari 2 lobus. Setiap lobus tersusun atas banyak hepatosit yang berperan penting dalam detoksifikasi, dan juga makrofag khusus berupa sel Kupffer yang berfungsi untuk menghancurkan sel darah merah yang sudah tua atau sudah rusak. Mekanisme perombakan sel darah merah bisa dilihat secara singkat di gambar ya. Nah, sel Kupffer akan melakukan fagositosis atau memakan sel darah yang sudah tua atau rusak. Nah, hemoglobin yang ada di sel darah merah akan pecah menjadi protein, globin, dan heme. Nah, si globin akan dipecah lagi menjadi asam amino dan dimanfaatkan oleh tubuh untuk membentuk protein yang baru. Kemudian, protein heme akan dipecah menjadi ion besi yang dibuat untuk menghasilkan hemoglobin baru di sumsum tulang belakang. Lalu bisa juga dipecah menjadi biliverdin yang akan diubah menjadi bilirubin. Nah, di dalam hati, bilirubin itu terus ditambahkan dalam cairan empedu yang berperan untuk pencernaan lemak. Nah, lalu akan dipisah dari komponen empedu dan diubah menjadi urobilinogen, lalu diubah lagi menjadi sterkobilin yang berfungsi untuk memberi warna pada si feses atau tinja. Selain itu, si urobilinogen ini bisa juga dibawa ke ginjal dan akan diubah menjadi urobilin untuk memberi warna pada urin. Kemudian ada mekanisme perombakan asam amino. Nah, dia itu terjadi di hepatosit melalui reaksi deaminasi atau pelepasan amonia. Nah, amonia yang terlepas akan berikatan dengan CO2 untuk masuk ke siklus urea dan diubah menjadi urea. Lalu dibawa oleh darah ke ginjal untuk diekskresikan bersama dengan urin. Organ ketiga adalah kulit. Kita akan membahas yang pertama mengenai penampang kulit. Fungsi utama dari kulit itu untuk melindungi tubuh. Nah, itu juga sebagai organ ekskresi berupa keringat yang mengandung air, garam mineral, dan juga urea. Selain itu juga berfungsi sebagai termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh. Nah, penampang kulit sendiri tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis itu dia tersusun atas 5 lapisan, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum yang memiliki granula, stratum spinosum, dan yang terakhir stratum germinativum. Lalu ada dermis. Dermis itu dia terdiri atas pembuluh darah yang berfungsi untuk menutrisi sel kulit dan mengatur suhu tubuh. Lalu ada folikel rambut sebagai tempat tumbuh rambut. Lalu ada kelenjar minyak atau kelenjar sebasea yang berfungsi untuk mengeluarkan minyak untuk melumasi kulit. Lalu ada kelenjar keringat. Dia berbeda dengan kelenjar minyak ya. Nama lainnya itu kelenjar sudorifera yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Dan juga kelenjar keringat itu dia memiliki saluran sendiri. Yang terakhir ada hipodermis atau subkutan. Dia itu berisi lemak yang berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh yang internal, atau bisa dikatakan untuk menjaga suhu tubuh agar tetap selalu hangat. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan mekanisme pengeluaran keringat. Nah, sebenarnya keringat dikeluarkan dari tubuh itu atas perintah dari yang namanya hipotalamus di dalam otak. Nah, saat suhu meningkat karena misalnya suhu panas di luar, maka hipotalamus akan memerintah pembuluh darah untuk melebar atau mengalami vasodilatasi. Kemudian, dia akan memerintah si folikel rambut untuk menurunkan rambut. Dan dia juga akan memerintah si kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Nah, ingat ya, yang berfungsi atau mengontrol atau memerintah pengeluaran keringat di tubuh kita itu adalah hipotalamus di otak. Kalau misalnya kebalikan, dan juga sebelumnya harus diingat ya, saat berkeringat, kita akan kelebihan air dalam tubuh kan, makanya itu akan dikeluarkan. Nah,
Itu makanya kalau misalnya begini, kita keringat banyak nih, kita nggak akan merasakan pipis atau kebelet pipis, karena airnya atau kelebihan airnya sudah dikeluarkan melalui keringat. Nah kemudian, bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Jika suhu di luar dalam keadaan dingin, nah itu bisa menyebabkan atau membuat si hipotalamus ini memerintahkan agar pembuluh darah itu menyempit atau mengalami vasokontraksi, dan juga dia akan merangsang folikel rambut untuk naik dan memerangkap udara panas di sekitarnya. Lalu dia akan memerintah kelenjar keringat untuk berhenti mengeluarkan keringat. Supaya keringat tidak keluar, untuk mengeluarkan air itu kita bisa mengeluarkan lewat urin atau air kencing. Itulah mengapa kalau kita dalam keadaan dingin, kita biasa lebih kebelet pipis. Gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat berkaitan dengan ekskresi pada hewan. Nah, pada hewan sendiri itu kita akan mempelajari berkaitan dengan perbedaan limbah nitrogen. Nah, ada 3 ya. Yang pertama itu amonia. Nah, amonia itu dia itu bersifat beracun, makanya harus dikeluarkan. Namun, hewan yang bisa mengekskresikan amonia itu biasanya yang tinggal di perairan. Nah, karena apa? Karena amonia jika ingin dikeluarkan itu dia harus terlarut dengan banyak air. Itulah mengapa hanya hewan yang berada di tinggal di perairan yang bisa mengekskresikan si amonia. Lalu ada urea, itu lebih aman untuk diekskresikan karena proses amonia dari jadi urea butuh energi yang lebih, dan yang bisa mengekskresikannya itu adalah amfibi dan mamalia, dan kita juga bisa, manusia. Lalu ada asam urat. Nah, itu tidak berbahaya untuk diekskresikan. Proses pembentukan asam urat butuh energi yang lebih besar. Hewan yang bisa mengekskresikannya itu contohnya burung, reptil, sama serangga. Nah, saya ambil beberapa contoh hewan, misalnya serangga. Alat ekskresi utamanya itu adalah badan Malpighi. Nah, di badan Malpighi itu terjadi filtrasi atau penyaringan darah. Dan juga fungsinya itu untuk mengeluarkan kelebihan air, limbah nitrogen, dan mineral hemolimfa. Lalu ada rektum, yang berfungsi sebagai tempat reabsorpsi air dan ion-ion penting. Yang kedua cacing. Di sini saya ambil contohnya cacing planaria dan juga cacing tanah ya atau annelida. Yang pertama cacing planaria. Nah, alat ekskresinya itu berupa protonefrida yang terdapat sel api berfungsi sebagai unit filtrasi yang hasilnya adalah air dan limbah metabolisme lalu dikeluarkan lewat nefridior. Kemudian cacing tanah atau annelida. Alat ekskresinya adalah metanifrida, terdiri atas 3 bagian seperti nefrostom, yaitu berupa corong bersilia, itu tempat filtrasi. Lalu ada nefridium, saluran pengumpul berfungsi sebagai reabsorpsi. Lalu ada nefrodifor sebagai lubang pengeluaran. Nah, selanjutnya itu ada ikan. Nah, ikan ini dia memiliki ginjal sederhana untuk melakukan ekskresi. Namun, ikan yang air tawar sama air laut itu hasil ekskresinya atau proses ekskresinya itu beda ya, karena kandungan airnya juga berbeda. Perbedaannya kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, lingkungan di air tawar itu, dia itu sifatnya lebih hipoosmotik atau encer dari cairan tubuhnya. Sedangkan di air laut itu sifatnya itu lebih hiperosmotik atau lebih pekat dari cairan di tubuhnya. Sehingga banyak air di ikan air tawar itu, banyak air yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka, jika air tubuh berlebih, tidak akan banyak minum. Dan juga urin yang keluar akan banyak dan encer. Kalau di ikan air laut, dia itu banyak air yang keluar dari tubuh ikan karena kurang minum, dan juga urin yang keluar akan sedikit dan lebih pekat. Di ikan air tawar, dia akan menyerap lebih banyak garam dari urin dan insang untuk menjaga kepekatan cairan dari tubuhnya. Sedangkan ikan air laut, dia itu mengeluarkan banyak garam lewat urin dan insang biar garam tidak kebanyakan. Sekarang kita lihat beberapa gangguan pada sistem ekskresi. Ada pada ginjal seperti nefritis, batu ginjal atau nefrolithiasis, dan gagal ginjal. Lalu ada diabetes, yang pertama diabetes mellitus, dan juga yang kedua diabetes insipidus. Lalu juga ada gangguan pada kulit,
seperti jerawat dan juga biang keringat atau miliaria. Lalu juga ada penyakit akibat dari volume urin tidak normal seperti poliuria, oliguria, dan juga anuria. Dan juga pengaruh dari komponen urin yang tidak normal seperti hematuria dan juga albuminuria atau proteinuria. Yang terakhir ada gangguan pada hati seperti hepatitis, sirosis hati, kanker hati, dan juga penyakit kuning atau jaundice. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan sistem ekskresi. Saya Maria Pascalina Putrisyon dari kelas 12 IPA.